Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'ala ikhwanal mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'wati. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa bi fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini, sehingga kita dibangunkan dari tidur kita tadi malam, kita diperjalankan ke rumah Allah ini, dan kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di 2 pekan yang lalu berbicara tentang masalah takbiratul ihram. Hadis yang kita bahas di 2 pekan yang lalu itu berbicara tentang di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadisnya itu ada 3 hal yang Rasulullah hendak katakan kepada kita. 3 hal itu, yang pertama adalah bahwa Rasulullah katakan miftahus shalah at-tuhur. Miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah kebersihan, kesucian. Jadi kuncinya salat itu adalah kebersihan atau kesucian. Artinya kepada ibu, kalimat ini ingin mempertegas dari Rasulullah kepada kita bahwa kalau kita ingin berhasil dalam salat yang kita kerjakan, maka jaga kesucian pada diri kita. Ada kesucian tempat, ada kesucian badan, dan ada kesucian pakaian. Jadi pakaian, tempat, dan badan. Tapi ada yang lebih utama lagi kepada dari 3 hal ini. Apa itu? Kesucian hati. Ya, kesucian hati. Pakaian bersih kepada badan juga bersih, tempat juga bersih. Tapi hati tidak bersih. Ini juga kunci, ya, keberhasilan tentang sholat yang kita kerjakan di hadapan Allah. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, dan ibu sekalian. Jadi ini kuncinya at-tuhur, yaitu kesucian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat kedua di ayat 222 itu dengan kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Sehingga wudu itu tidak hanya untuk kita pakai di waktu sholat, tetapi bagaimana wudu itu selalu ada pada diri kita di semua waktu. Sampai mau tidur pun kita berwudu. Orang meninggal saja kan itu disucikan dulu, baru dia dikafani. Kenapa? Dimandikan dia kan. Dimandikan itu juga ada siapa diwudukan dari itu sekali. Jadi yang mati saja itu harus disucikan. Lalu bagaimana kita yang hidup, yang masih hidup sampai detik ini, dari itu sekalian. Nah, jadi kuncinya sholat itu adalah kesucian. Berarti kuncinya keberhasilan dalam hidup kita adalah kesucian. Dan kesucian yang paling besar adalah hati kita. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Di dalam surat ke-53 di ayat yang ke-32 di ujung ayat ini Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, maka kamu jangan merasa dirimu suci. Wa
a'lamu biman ittaqa, karena Allah tahu siapa yang bertakwa di antara kamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai ada pada diri kita bahwa kita yang merasa yang paling suci. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang bertakwa di antara kita. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita, Bapak. Tidak. Yang pas menilai diri kita dari amal ibadah yang kita kerjakan, dari kerja-kerja yang kita lakukan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita diminta untuk selalu membersihkan diri. Yang kedua adalah tahrimuha at-takbir. Jadi tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir. Jadi kalau sudah takbir, tinggalkan semua urusan dunia, Bapak. Karena semuanya haram. Tidak boleh lagi bermain HP. Jangan berpikir lagi tentang kelingking teman sebelahnya yang berjamaah. Jangan pikirin tentang sejadah temannya. Kita sudah punya sejadah, tapi kita masih melihat teman sejadahnya. Oh, kayaknya lebih bagus sejadah dia daripada aku. Pak, haram. Tinggalkan. Ketidaknyamanan hati kita itu diharamkan tetap berjalan setelah takbir. Kalau sudah takbir, Allah lah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar lagi kecuali hanya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Artinya apa? Yang pengharaman kita di dalam sholat itu dengan mengawali takbir itu sama seperti Bapak dan Ibu ketika kita ada di luar sholat. Bapak dan Ibu sekalian, saya ambil satu contoh. Karena kita tidak bisa terfokus hanya bicara masalah hukum, tapi bagaimana juga kita berbicara juga tentang permasalahan kehidupan kita. Ada seorang ulama yang bernama Hatim Al-Asami. Ulama Hatim Al-Asami ini hidup setelah tabi'in kepada. Ya. Beliau berasal dari Syam. Syam itu antara Suriah, Palestina, Irak, Iran, itu daerah Syam. Nah, beliau ini ulama di daerah Syam. Dia terkenal kepadanya, tapi sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan dia menjadi ulama yang kaya raya. Jadi tidak semua ulama itu kaya kepadanya. Nah, termasuk juga Hatim Al-Asami ini tidak kaya. Setiap di musim haji, beliau selalu menangis. Jadi kalau ada orang-orang yang ditinggal di daerah beliau ini menunaikan ibadah haji, akan pergi menunaikan ibadah haji, itu beliau selalu mengantarkannya sampai perbatasan kota. Nanti kalau dia pulang lagi ke rumah, dia menangis. Mengapa menangis? Karena dia tidak bisa pergi haji. Nah, satu ketika anak bungsunya perempuan itu bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah menangis? Aku lihat setiap tahun ayah ini menangis setelah engkau mengantarkan orang-orang itu berangkat haji dari kampung ini di perbatasan. Ayahnya mengatakan bahwa aku menangis setiap tahun di bulan haji itu karena aku tidak bisa pergi haji. Mengapa tidak bisa pergi haji? Kalau aku pergi haji, nanti bagaimana nafkah untuk ibumu dan untuk kamu dan kakakmu? Siapa yang akan memberikan? Ya, siapa yang akan memberikan nafkah itu? Sedangkan yang bekerja ini adalah ayahmu. Ayah berangkat saja. Ya, tidak perlu memikirkan kami, tidak perlu. Tetap tidak bisa. Nah, kenapa? Karena ayahmu inilah orang yang Orang yang memberikan kalian bisa makan. Tiba-tiba anaknya bertanya, apa pertanyaannya kepada dia? Ayah ini pemberi atau pemakan rezeki? Jadi anaknya Hatim Al-Asami ini seorang ulama tasawuf. Anaknya bertanya, apa pertanyaan anaknya? Ayah ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kata ayahnya, ayahmu ini adalah pemakan rezeki. Kalau memang ayah pemakan rezeki, ayah berangkat, biar nanti yang memberi rezeki akan memberikan rezeki kepada kami. Ini kalau mengagungkan Allah kepada membesarkan Allah. Artinya apa? Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kenapa? Hatim Al-Asami ini ulama besar tadi baru tersadarkan diri kepada ini. Seakan-akan beliau ini adalah seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anaknya, selama ini menjadi pemberi. Rupanya pertanyaan anaknya ini menghentak dirinya. Apa itu? Apakah ayah pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Hatim Al-Asami menjawab, ayah
ayahmu ini adalah seorang pemakan rezeki. Jadi kalau ayah seorang pemakan rezeki, silakan pergi ke haji. Kenapa? Nanti pemberi rezeki akan memberikan rezeki kepada kita. Nah ini kadang-kadang hal kecil kayak begini kita salah kepada bahwa seakan-akan kita lah yang berjasa dengan orang itu. Seakan-akan karena kita lah mereka bisa makan, bisa minum. Tidak, Pak. Yang memberi itu adalah Allah. Maka kita diminta untuk bertakbir bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah. Nah lalu kepada ibu sekalian, akhirnya Ibrahim al-Sami merasa senang. Kenapa? Karena ada motivasi dari anaknya. Lalu dia bertanya kepada anaknya, lalu bagaimana dengan ibumu? Ya sudah, urusan ibu, urusan aku, kata anak perempuannya yang bungsu ini. Lalu dia datang pada ibunya, ibu, bagaimana kalau sekiranya ayah itu berangkat haji? Oh, tidak bisa. Nanti kalau dia pergi, bagaimana dengan kita? Kita nggak bisa makan. Itu kan Pak, suka muncul ya. Jadi seakan-akan bahwa kita ini berjasa, mohon maaf, kepada istri dan anak-anak. Padahal kita ini nggak berjasa. Yang berjasa siapa? Allah. Makanya yang dibesarkan itu adalah Allah. Kalau kita membesarkan Allah, maka Allah akan membesarkan kita. Al-Quruni, Al-Qurukum, Washkuruli, Wala-Takurun. Ingat aku, karena aku akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku. Jangan sekali-kali kalian mengingkari nikmat. Nah, lalu si anak pun juga bertanya kepada ibunya dengan pertanyaan yang sama kepada ayahnya Hatim al-Asami ini. Apa pertanyaannya? Ibu, apakah ibu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kata si ibu, ya enggak, kita pemakan rezeki. Kalau kita memang pemakan rezeki, kenapa ibu menahan ayah untuk berangkat? Agak keberatan si ibu ini, akhirnya mengatakan, ya sudah nggak apa-apa berangkat. Ya Bu ya, kadang-kadang suka kayak begitu ya Bu. Agak berat, iya tapi masih berat. Ya, masih berat. Bukan yang di mulut, tapi yang di hati. Masih berat. Kenapa? Belum tulus untuk mengatakan dia itu. Lalu Ibrahim al-Asami berangkat walaupun terlambat kepada ibu, dan haji ini belum dimulai. Perjalanan antara Syam ke Makkah itu 40 hari 40 malam. Dia berangkat di pertengahan jalan Hatim al-Asami ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan kepada keluargaku yang mana mereka aku tinggalkan di Syam. Dan aku ingin menghadapmu untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan kembali. 2 hari kemudian, apa yang terjadi di rumahnya? Persediaan makanan di rumah itu sudah mulai menipis. Apa yang terjadi kepada ibu? Terutama ibu kalau tinggalkan tanpa ada persiapannya banyak. Jadi pikirkan kayaknya harus banyak. Kalau nggak banyak nggak cukup, belum tentu kepada ibu. Walaupun banyak bisa saja habis dalam waktu yang cepat. Akhirnya apa? Si istri, si ibu ini dan anak-anak yang lainnya itu protes. Protes ke siapa? Protes anak ataupun adiknya yang bungsu perempuan ini. Gara-gara kamu lah membolehkan ayahmu untuk berangkat ke tanah suci, kita menjadi susah sekarang. Insya Allah. Mulai menyalahkan orang lain. Ya. Padahal nanti kalau kita buka di dalam surat ketiga di ayat 154 itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa qad hammatum anfusuhum yazunnuna ila ghairil haqqi dzannal jahiliyah. Bahwa permasalahan yang pelik, kekhawatiran yang sangat besar pada diri seseorang itu karena dia berprasangka yang jelek kepada Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa jelek kepada ilmu? Ada orang yang kadang-kadang mengatakan begini, kok kenapa kami yang dikasih ujian? Padahal kami sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, selalu berbuat baik. Kok kami yang dikasih ujian? Secara tidak langsung dia sudah berprasangka yang jelek kepada Allah. Seakan-akan dia tidak pernah mau menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak semua apa yang Allah berikan itu Bapak dan Ibu sekalian selalu yang menyenangkan kita. Bisa jadi apa yang Allah berikan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana supaya kita belajar untuk menjadi senang.
Kalau kita senang kepada ibu terhadap sesuatu yang menyenangkan, itu biasa. Kita bisa tersenyum kepada ibu, kita berbicara dengan lancarnya, kita bisa bersama. Tapi bagaimana kalau Allah SWT memberikan kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kita suka dengannya? Bisa bu? Bisa bu? Kayak wajah ibu wajah bisa ya? Iya. Karena sampai sekarang ibu masih menahan diri kan, yang ada di hati itu. Makanya badan ibu jadi lebar gitu. Karena menahan kan bu? Masih ada yang tertahan? Karena si ayah? Karena si bapak? Masih ada? Ngomong aja nanti di rumah. Ya, begitu pula bapak barangkali masih tertahan pak dengan urusan kantor. Ya, apa kata bapak? Awas pak, aku kalau nanti dikasih sama Allah jabatan, aku kerjain pak. Apa? Dipindahkan atau dinonjokkan. Ya, untung nonjok manusia. Kalau nonjok Allah bagaimana? Susah itu. Jadi bahagia. Karena saya sering mendapatkan keluhan dari orang-orang yang nonjok Pak, dari mulai kalau gubernur sampai di mana itu datang saya, oh, Ustaz bagaimana? Saya dinonjokkan. Masih alhamdulillah Pak. Saya dari dulu nonjok. Ya Pak, sebelum dinonjokkan saya nonjok sendiri. Saya nggak rasakan, saya bilang. Jadi saya itu masih hidup. Jadi Bapak juga masih hidup, gak ada urusan. Sama seperti ada orang yang mengeluh Pak, 2 tahun lagi mau pensiun mengeluh. Ustaz 2 tahun lagi saya mau pensiun. Di mana nanti? Pak, belum pensiun Pak. Berarti sebelum pensiun Bapak udah mati. Saya bilang, jangan Ustaz. Ya kita kan tidak tahu Pak. Emang kita tahu hidup kita bakal panjang? Tidak ada yang tahu kepada diri sekalian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di dalam surat ke-31 surat Luqman ayat 34. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi nanti, dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Kata kita di Jambi Prabu, rupanya meninggal di Padang. Kenapa? Dan dikuburkan di Padang. Sebab tanah untuk menciptakan kita dari Allah itu tanah dari Padang, bukan dari Jambi. Sudah disediakan Pak, itu tanah kuburan di mana? Di sana misalnya. Tahu-taunya Allah memilihkan bukan di situ, di tempat yang lain Pak. Kami punya orang tua sudah menyediakan kuburan itu di Linggarjati. Karena orang tua, orang Kuningan Pak Cari. Kenapa alasannya tidak mau dikuburkan di Palembang? Karena banyak rawa-rawa Pak, basah. Kalau dikuburkan harus pakai kotak, nggak bisa langsung masuk Pak jasad itu. Sudah pakai kotak pun masih ngambang dia Pak. Pikiran manusia, aku tidak mau mati. Dia mau ditaruhkan di rawa-rawa. Aku pengennya apa? Di tempat yang kering. Dicarilah Pak di bukit dekat Gunung Cermai. Kita tanya, ini kuburan siapa? Tidak ada isinya. Ini persiapan buat ayah nanti kalau meninggal sama ibu. Pak, apa qadarullah-nya? Rupanya mereka dikuburkan harus di rawa-rawa. Sehingga tanah yang tinggi tadi siapa yang pakai? Adiknya, bukan haknya. Jadi Allah ini yang harus kita besarkan kepada ibu sekalian. Kembali lagi cerita tentang ulama tadi, Hatim al-Asami. Hatim al-Asami ini banyak nanti kita akan dapat cerita di bukunya Imam Nawawi al-Lantani. Ya, salah satunya adalah Nashihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ketika ini terjadi di rumahnya, si anak yang terakhir ini, si adik yang bungsu ini dimarahi oleh kakaknya, oleh ibu. Oh, karena dia merasa tidak nyaman, dia masuk ke dalam kamar. Dia menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa, ya Allah, Engkaulah yang mengizinkan semua ini terjadi. Kalau memang Engkau pemberi ya Allah, maka berikan kepada kami sesuatu yang dalam keadaan kami ini sedang membutuhkan itu. Yang lain tidak ada yang sholat kepadanya. Tidak ada. Si ibu tidak sholat, si kakak-kakaknya tidak sholat. Nah si bungsu ini yang sholat. Makanya kenapa Rasulullah suatu ketika mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal di sholat. Mari kita istirahat wahai Bilal dengan sholat. Jadi istirahatnya orang beriman itu adalah sholat, bukan betul-betul istirahat. Silakan kita istirahat kepada ini.
Tapi ketika kita punya masalah Bapak dan Ibu, kita jadikan sholat itu sebagai istirahat kita kepada Allah. Kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di dalam surat kedua ayat 45-46. Kata Allah, mintalah tolong kepadaku dengan cara sabar dan sholat. Jadi apapun masalahnya kepada Ibu, jangan bikin status, jangan bikin TikTok. Ini kan sekarang lagi tenar TikTok. Ya, ngadu permasalahannya di TikTok, ada yang sekalian. Ya, atau di status tadi tidak boleh kepada Ibu. Allah meminta kalau Anda punya masalah, maka sabar dengan masalahnya supaya tenang sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Kata Allah, orang-orang yang berprasangka bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan semua masalahnya akan kembali kepada Tuhannya. Jadi sekali lagi kepada Allah yang dibesarkan. Nah, setelah 2 hari itu, keluarga Hatim Al-Asami ini ada kejutan dari Allah. Apa itu Bapak dan Ibu kejutannya? Ada sekelompok rombongan kerajaan, yaitu Amirul Mukminin waktu itu. Ya, dengan pasukannya itu keliling ke semua wilayah pada itu. Ya, jadi mereka mengelilingi daerahnya yaitu Suriah. Jadi mengontrol semua tempat kelilingnya di setiap kabupaten bahasa kita dalam setiap provinsi dalam satu negara. Nah, lalu di waktu itu mereka kehabisan air, sehingga Amirul Mukminin ini memerintahkan kepada salah satu prajuritnya untuk mencari air. Dengan izin Allah, prajurit ini dikirimkan ke rumah Hatim Al-Asami, ulama tasawuf ini. Lalu dia mengetok pintu dan mengatakan setelah pintu terbuka, ada tidak air buat kami? Kata istrinya, ada di belakang semua. Banyak airnya, silakan kalian ambil semua sepuas-puasnya. Akhirnya si prajurit ini mengambil air sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk si Amirul Mukminin dan juga prajurit yang lain. Nah, yang menganehkan kepada ibu sekalian, ketika Amirul Mukminin ini meminum air yang dibawa oleh prajuritnya dari rumah Hatim Al-Asami, itu airnya manis Pak. Ya, bukan karena teh sama kopi, bukan. Ini air sumur. Jadi air sumur yang diminum oleh si Amirul Mukminin ini manis Pak. Dan dia belum pernah merasakan ada air bening manis, kecuali hanya di waktu itu. Lalu si Amirul Mukminin bertanya kepada prajuritnya tadi, kamu dapatkan air dari mana? Kenapa? Ini air, ada air yang manis. Oh, aku dapatkan dari rumah itu. Ditunjuk rumahnya. Akhirnya si Amirul Mukminin ini bersama pasukannya itu mendekat ke rumah tadi, dan dia mengetuk pintu, memberi salam dan membuskannya. Lalu dia bertanya, ini rumah siapa? Kata si wanita tua ini rumah Hatim Al-Asami. Oh, ini rumah ulama besar. Namanya sudah sampai ke kerajaan. Ya, sudah luas, orang semua tahu tentang Hatim Al-Asami. Tapi aku belum pernah melihatnya. Mana Hatim Al-Asami ini? Kata istrinya, beliau pergi ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Sudah salam saja nanti kalau dia datang. Lalu si Amirul Mukminin bertanya, apa kira-kira yang kalian butuhkan dari kami? Apa yang kalian butuhkan dari kami? Kata si istri, oh tidak ada, semua kebutuhan sudah cukup, padahal dia kekurangan. Suka apa dan ibu sekalian? Suka jual mahal. Padahal mereka punya kebutuhan. Akhirnya apa? Si Amirul Mukminin ini tidak membiarkan mereka meninggalkan mereka tanpa memberikan sesuatu. Dia keluarkan kepada ibu sekantong uang emas untuk diberikan kepada keluarga Hatim Al-Asami. Dan lalu dia mengatakan kepada semua prajuritnya, kalau kalian mencintai Hatim Al-Asami, maka berikan sesuatu. Akhirnya mereka semua prajuritnya ini yang membawa emas, yang membawa apa, mau dikeluarkan, lalu diserahkan kepada keluarga
Setelah itu mereka pamit kepada ibu. Nah setelah pamit, anak bungsunya ini bertanya kembali kepada ibu. Apa pertanyaannya? Ibu, apakah ibu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kira-kira bagaimana intonasinya, Pak? Si ibu ini menjawab pertanyaan anaknya. Apakah sama intonasinya, wajahnya seperti di awal ketika si anak ini bertanya di mana si suami pergi ke tanah suci? Tentu berbeda ya Bu ya. Ya Pak. Bagaimana? Tentu ketika dia menjawab, intonasinya adalah intonasi gembira. Oh iya, kita kan pemakan rezeki. Kenapa? Karena harta sudah di depan. Harta sudah di depan. Nah jadi Allah ingin mengatakan kepada kita dengan cerita ini, kepada cerita seorang ulama ini yang sering disebut-sebut di dunia tasawuf itu adalah Allah ingin mengatakan bahwa yang memberi rezeki itu bukan kalian, aku. Mau suami kek, mau istri kek, mau anak kek, yang dia bekerja lalu mendapatkan uang. Bukan dia yang memberikan rezeki itu. Itu Allah dengan perantara kita untuk diberikan lagi kepada orang lain. Sehingga jangan sampai kita ini, maaf Bapak Ibu sekalian, memposisikan ini sama besarnya dengan Allah. Tidak bisa Pak. Allah yang paling besar. Makanya di 2 pekan yang lalu saya katakan bahwa ketika kita takbiratul ihram itu kan ada 4 cara. Bagaimana 4 cara? Ujung jari sejajar dengan bahu. Ya kan? Ini kan bicara tentang takbiratul ihram. Ujung jari sejajar dengan bahu. Yang kedua, ujung jari kepada ibu sekalian sejajar dengan telinga. Yang ketiga, jempol tangan ini menyentuh ujung telinga. Dan yang keempat, telapak tangan ini sejajar dengan bahu. 4. Jari, telapak, jari tangan sejajar dengan telinga, ujung tangan ini menyentuh telinga. Nah jadi jangan ribut Pak tentang masalah itu. Ya. Jadi cara mengangkat tangan saja sudah berbeda. Apa? Hal yang sunnah kita sering ribut, hal yang wajib kita lupa. Padahal tadi kita hanya diminta oleh Allah untuk membesarkan Allah. Walaupun dalam membesarkan Allah ini ada masalah. Ada masalah. Ada ibu sekalian. Contoh misalnya, kita mau sholat ke masjid, langit menurunkan hujan. Ada ibu sekalian. Ya. Lalu pikiran kita, sudahlah, tidak usah sholat ke masjid, di rumah saja. Kata si istri, ya sholat ke masjid. Bahkan hujannya rintik-rintik. Kata si ayah, sudah Pak, sholat di rumah saja, nggak usah ke masjid. Kenapa sih? Saya tidak ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Hujan, kan gerimis. Ya, nanti, ya, kalau ayah ke masjid, orang apa? Orang akan membanggakan ayah. Aku teriak Pak. Hanya gara-gara gerimis dia datang ke masjid, nggak ada urusan. Sebelum datang kita sudah riak. Kenapa? Niatnya sudah ingin dipuji orang. Ini kita tinggalkan kepada kita hanya butuh satu, bagaimana Allah memuji kita. Kalau kita memuji Allah, maka Allah akan memuji kita kepada itu sekalian. Kalau kita tidak membesarkan dan memuji Allah, kayaknya berat kita untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak butuh sebenarnya kepada itu pujian manusia. Itu yang disebut dengan tahrimut takbir. Jadi diharamkan kita melakukan sesuatu setelah takbir itu kepada ibu sekalian karena kita sedang membesarkan Allah. Maka di dalam rangkaian salat tadi selalu kita akan membesarkan Allah. Ketika ruku kita membesarkan Allah. Ketika i'tidal kita membesarkan Allah. Ketika sujud membesarkan Allah. Sampai mau salam pun masih membesarkan Allah kepada kita. Jadi Allah hanya minta kepada kita hanya Allah yang dibesarkan, tidak ada yang lagi yang lain. Jadi kalau kita membesarkan manusia tanpa ada Allah di situ, akan muncul sifat kesombongan kepada itu, bangga diri, itu akan muncul kepada itu. Nah inilah sholat Pak sebenarnya. Jadi tidak hanya sholat itu kewajiban saja, tapi sebenarnya sholat itu membentuk karakter diri kita kepada itu. Memang cukup berat Pak. Kenapa? Karena bertentangan dengan jiwa kita. Kita yang bekerja, kita yang berbuat kebaikan, kita yang melakukan, orang lain yang menikmati. Mau terima kepada itu? Kita yang berbuat, kita yang bekerja Pak, kebaikan itu, tapi orang lain yang mendapatkan posisi.
Mau terima Pak dengan senang hati? Secara manusia nggak mungkin kepada ini, tapi Allah minta. Kenapa? Karena yang memberi tadi siapa? Nah, misalnya ibu, ya Allah, kenapa aku dikasih pasangan yang tidak pengertian sama aku, tidak pernah mijit-mijit kaki aku, dia orang yang sering dipijit-pijit. Ada yang penyesalan Bu? Sampai sekarang? Padahal Rasulullah mengatakan seseorang itu ketika menikah dia sudah sempurna pada agamanya, setengah agamanya sempurna, setengahnya lagi ya kita yang menyempurnakan. Kita minta 100% Pak, nanti tidak dapat apa-apa. Misalnya ibu minta pasangan suami yang 100%, dia yang nyuci, dia yang masak, dia yang cari duit, dia yang ngepel, dia yang melahirkan, semua dia kemudian. Kira-kira ibu dapat tidak keberkahan itu? Nah, keberkahan itu dapat Pak Ibu, kenapa? Ada sesuatu yang berbeda. Ibu masak, masakan tidak dimakan. Masih menyebut nama Allah? Masih besok masak lagi? Awas besok, aku udah masak lagi. Belilah di bakso sana. Yang nasinya banyak, lauknya sedikit. Berarti nasinya banyak. 2.000. Makanya kenapa dia laris kepada ibu? Karena nasinya banyak kalau dibungkus. Kalau makan di situ beda. Ya udah itu sekali. Nah jangan marah Pak Ibu, jangan marah. Kenapa? Karena tugas kita adalah menerima sesuatu yang berbeda. Terima dulu Pak Bu, jangan bilang kapan dia mati. Alhamdulillah dia mati. Selesai masalah kita. Belum selesai masalahnya Pak. Barangkali ada masalah baru lagi. Dan itu sekalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa ma ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Alhamdulillah hujan. Ya kan? Langitnya tadi kan cerah kan? Alhamdulillah hujan. Ya, karena kuenya belum dimakan. Suruh makan. Air sudah habis, tapi kue belum dimakan. Air tidak seimbang. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambarannya Allah inginkan kepada kita adalah besarkan Allah kepada diri, besarkan apapun masalahnya, jangan lupa besarkan Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, bukankah aku yang melapangkan dadamu? Bukankah aku yang meringankan bebanmu? Beban yang ada di pundakmu. Apa bahasanya kita Pak Bu? Kolesterol, ya kan, di pundak ini. Apalagi tensi naik. Itu hanya lewat saja kepada ibu sekalian. Pada dasarnya apa? Beban itu karena kita tidak mau menerima sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Ya. Kita pengennya Bapak dan Ibu punya pemikiran yang sama semua. Pak, Bu, kalau satu kampung ini sama galau Pak, tidak ada usaha kita. Ya. Tidak ada pelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena semuanya sama Pak. Maka Allah ciptakan sesuatu itu berbeda. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar dari ikhlas, belajar dari jujur, belajar dari sabar. Tidak mungkin tiba-tiba kita sabar Bapak dan Ibu sekalian kalau kita tidak melewati dua hal sebelumnya. Apa? Ikhlas. Ikhlas Pak. Berat ini. Jadi untuk sabar ikhlas itu apa? Bersihkan yang di hati ini, bahwa tidak ada yang besar di hati kita kecuali hanya Allah, dan tidak ada perbuatan yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah, walaupun tidak menyenangkan. Dan yang kedua sebelum sabar itu adalah asidq, kejujuran. Jujur tidak kita untuk menerima sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah airnya semua lagi enggak lah, pakai gelas lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ini karena dampak hujan. Coba kalau tidak hujan kali gelasan. Alhamdulillah. Kenapa dari tadi keluarnya kan? Allah. Ya. Kotak mineral tapi yang keluar aqua. Beda. Iya dan
Nah, jadi sekali lagi kepada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta agar kita apa? Menjauhkan sesuatu yang Allah haramkan untuk membesarkan Allah. Ya, membesarkan Allah. Jadi dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya murid kepada ibu, baru saja ada sekitar 12 orang dari polisi kehutanan yang bertugas di Merbak. Apa kata mereka? Ustaz, kami jarang pulang ke rumah. Kenapa? Ini harimau semuanya keluar. Biasanya harimau ini, dan ibu sekalian, itu bersembunyi di hutan. Sekarang berkeliaran, dari mulai Riau sampai Jambi, terutama di Tanjung Timur. Ya. Kenapa? Karena makanan tidak ada, sehingga mereka akhirnya memakan ternak masyarakat. Ya, di Senin yang lalu mereka mengatakan bahwa ada sekitar 15 sapi yang mereka makan. Sampai ada sapi yang dimakan bagian belakang, akhirnya mereka potong, yang di depan mereka ambil, yang di belakang mereka kembalikan. Kenapa? Kalau sekiranya mereka juga mau makan, Pak, nanti dicari sama harimau. Karena harimau itu kan memberi tanda kepada. Dan kita tahu bahwa harimau ini penciumannya 60 kilo. Kalau kita 6 cm, Pak. 6 cm bayi itu masih kecil. Ya. Ya, ada di sekali. Nah, ini harimau 60 kilo, Pak. Jadi apa yang dia pernah makan kepada ibu lalu dia sisakan, jangan sekali-kali diambil. Kenapa? Kalau diambil, kita yang nanti diambil sama dia. Kenapa? Karena itu hak dia. Dan dia tidak mau tahu kepada ibu sekali. Tidak mau tahu. Nah, ada apa di balik harimau ini kepada ibu? Kenapa? Karena sejahat apapun katanya kepada ibu, padahal ini binatang bersih kepada ibu. Kenapa? Karena dia tahu mana yang bermaksiat kepada Allah dan mana yang tidak. Dia tahu. Kan kita pernah membaca dulu di perkemahan itu Pramuka di Sungai Gelap. Itu ada 3 orang yang berkemah. Nah, harimaunya datang mengambil yang di bagian tengah. Yang tengah ini yang diseret sama dia, lalu dibawa sampai ke tengah hutan dan dia cabik-cabik. Rupanya yang di bagian tengah ini adalah orang yang 1 hari sebelum mereka berkemah itu melakukan zina. Sedangkan yang kanan kiri tidak sama sekali dia sentuh. Kanan kiri Bapak. Berarti binatang ini binatang yang tahu, sama seperti gajah. Tapi ada orang yang lewat batas, Pak, seperti harimau. Sama ada orang yang lewat batas seperti anjing kepada anjing memang najis, Pak, liurnya. Tetapi ada manusia yang seperti anjing, tidak najis liurnya, tapi hatinya yang najis. Itu nanti di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 175 sampai 177 Allah jelaskan tentang ulama yang najis. Seorang ulama di masa Nabi Musa diceritakan oleh Allah. Kenapa? Karena gara-gara harta dia lupa dengan perintah Musa. Karena ulama ini kepada ibu adalah ulama yang dikirimkan oleh Nabi Musa untuk menata negeri mati. Tapi sayang di kemudian dia terlena dengan harta yang diberikan oleh Raja Madian, sehingga akhirnya dia melawan orang yang mengutusnya. Siapa? Nabi Musa. Dan ini akan terulang kembali. Mengapa? Karena namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi nanti kita akan dapat dalam sejarah. Dalam ilmu tafsir, para ulama tafsir akan menceritakan tentang ayat 175 dan 177 di dalam surah Al-A'raf. Nah, hal yang ketiga kata Rasulullah tadi kepada ibu, yang pertama adalah kunci salat itu adalah kesucian, yang kedua pengharaman adalah takbir, dan yang ketiga adalah wa tahliluha at-taslim. Penghalalan daripada salat itu adalah at-taslim, salam, Pak. Kenapa? Karena salam ini artinya apa? Selamat, sejahtera, bahagia. Artinya Bapak dan Ibu, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita bersama, jangan sampai hubungan kita ini putus hanya gara-gara sesuatu yang berbeda. Hanya gara-gara ketersinggungan di hati kita sehingga kita tidak mau menegurnya, apalagi juga menatap wajahnya. Mengapa demikian? Karena di dalam surat ke-31 ayat ke-18, surat Luqman ayat 18, apa kata Allah? Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
sekali kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan berkata. Jadi Allah meminta kepada kita dengan Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman ayat 1 ayat 18 posisi bagian kiri bawah. Apakah Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Luqmanul Hakim tadi, jangan palingkan wajahmu dari manusia. Jadi walaupun kita tidak nyaman dengan orang itu, walaupun kita berbeda dengan dirinya, kalau kita bertemu jangan melompat. Yang satu melompat, yang kedua melompat. Akhirnya apa? Kena tembok. Lihat wajahnya. Kenapa? Antara wajah ini kan ada sedekah. Tabas semuka fi wajhika hasanah. Senyum kepada saudaramu adalah memberikan senyuman kepada ibu sekalian. Urusan itu berbeda, urusan antara dia sama Allah. Urusan kita adalah hablum minan nas, itu at-taslim. Makanya kalau kita salam Bapak dan Ibu sekalian, maka lihatlah wajah saudaranya. Hanya syaratnya jangan dipelototi. Hanya gara-gara tadi kelingkingnya diinjak, aku punya hijau. Lihat ke kanan Pak, sehingga jangan kita lihat hanya paha kita sendiri Bapak dan hanya bahu kita. Sunnahnya adalah Rasulullah katakan, lihatlah kepada wajah saudara. Bisa jadi ada orang yang selalu ada di kiri, ya kan? Bisa jadi ada orang selalu di kanan. Kita lihat kanan, oh rupanya Pak Ade nggak ada selama beberapa pekan. Pak Ade sakit rumahnya kan? Alhamdulillah sudah kumpul kembali. Kelihatan kan yang di kanan siapa? Kanan, pojok. Siapa itu? Adi. Nah, ada cerita tentang surat keempat ayat 69. Siapa ini? Thawban radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang kalau dia sholat berjamaah bersama Rasulullah ada di saf yang pertama dan selalu ada di pojok sebelah kanan. Pokoknya jangan diganggu. Kalau bilang dikasih nama bukan? Ya, tapi kalau jamaahnya kurang satu saf, ya akhirnya ya berjalan ke samping. Ya, nanti di dalam surat keempat ayat 69 ayat ini turun sebab karena Thawban radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia khawatir kalau di dunia dia bisa bertemu dengan Rasulullah, kalau di akhirat bisa tidak. Kalau sekiranya dia lebih dulu meninggal dunia daripada Rasulullah SAW. Maka Allah menjawab, karena Rasul tidak bisa menjawab, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nanti akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga tanpa hisab. Ayat ini turun karena Thawban radhiyallahu anhu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan ayat lagi Pak. Kenapa? Karena sudah selesai. Al-Quran itu 30 juz. Ya. Tetapi ada orang yang akan mendapatkan ayat 69 tadi di dalam surat An-Nisa seperti Thawban. Kenapa? Karena di ayat itu tidak disebutkan nama Thawban. Ya. Kenapa? Karena dia ini Bapak dan Ibu punya rumah jaraknya 3 jam dari masjidnya Rasulullah. Dan dia selalu ada di awal. Sebelum Rasulullah masuk masjidnya, dia sudah ada di masjid itu. Kalau Bapak dan Ibu perjalanan dari rumah itu 3 jam, berarti pulang pergi berapa jam? 6 jam. Berarti dari sholat 5 waktu itu dia ada di mana? Selalu bersama Rasulullah. Dia selalu tidak pulang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam 5 waktu tadi. Di mana dia tidak pulang? Zuhur tidak pulang, Asar tidak pulang, Maghrib tidak pulang, Isya tidak pulang. Ya kan? Sampai dia setelah Isya baru pulang. Berarti yang pulang hanya 2 Pak. Setelah subuh dan setelah Isya. Jadi yang lainnya selalu ada di masjid Rasulullah SAW. Urus badannya kepada Ibu, bukan karena dia tidak makan, Thawban itu ceritanya, tetapi karena dia berpikir dengan keras tentang apa? Tentang apakah aku nanti setelah mati bisa bertemu dengan Rasulullah surga dan bisa bersama beliau atau tidak. Itulah hal yang paling besar kepada dia. Jadi dunia ini kecil Pak, sangat kecil. Maka tadi kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, semuanya kecil, tidak ada yang besar kepada dia. Apapun permasalahannya di hadapan Allah, semua masalah benar kecil. Wa tahlilu at-taslim, dan penghawalannya adalah kita salam kepada dia. Artinya apa?
Berikan semua salam ini kepada siapapun Bapak dan Ibu. Walaupun orang yang kita berikan salam itu orang yang pernah menyakiti kita, ya, pernah memfitnah kita, Bapak. Terserahlah, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah hablum minan nas. Tidak boleh memutus. Tidak boleh memutus, Bapak dan Ibu. Barangkali orang yang Allah datangkan kepada kita yang mencaci maki, menghina kita tadi, ini merupakan jalan kita untuk bertemu dengan Allah. Jalan kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Jalan kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jalan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, Pak. Kalau hatinya tadi bersih. Kalau yang dibanggakan, yang dibesarkan dari Allah, Bapak dan Ibu. Kalau sebaliknya, rasanya sulit dalam menerimanya. Pasti akan selalu kita bermasalah, clash selalu di antara kita. Mengapa? Karena hati kita ada kekotoran. Nah, baik, kepada Ibu yang dirahmati Allah, kita masih punya waktu. Saya ingin menambahkan sedikit kepada Ibu tentang permasalahan sholat sunnah. Sedikit saja membaca sebuah hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala yuhasabu nasu bihi yaumil qiyamah a'maluhum min a'malihim as-shalah." Awal pertama yang bakal Allah tanyakan nanti di akhirat kelak di hari kiamat yaitu tentang amal sholat. Amal sholat pada itu sekalian. Yaqulu Rabbana lil malaikati. Lalu Allah SWT bertanya kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, kata Rasulullah, bukan malaikat ini tidak tahu kepada. Jadi bukan malaikat ini, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang akan ditanyakan kepada para malaikat. Ya, wa huwa a'lam, dan dia mengetahui. Apa kata Allah SWT? Unzuru fi sholati 'abdi. Coba kamu perhatikan bagaimana sholat hamba-Ku. Jadi kata Allah kepada malaikatnya, coba kamu perhatikan bagaimana sholat hamba-Ku. Sholat apa itu Bapak dan Ibu? Sholat 5 waktu, wajib diterima. Atammaha au naqsuha. Apakah sholat wajibnya itu sempurna atau kurang? Jadi apakah sholat wajibnya itu sempurna atau kurang, kata Allah? Fa in kana tamma katabat lahu tamma. Apabila sholat hamba itu sempurna, maka tulis dalam keadaan sempurna. Jadi apabila sholat 5 waktu tadi yang kita kerjakan Bapak dan Ibu, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Kata Allah, kalau dia sempurna, tulis dalam keadaan sempurna sholat wajibnya. Ya. Wa in kana qad naqasa minha syai'an. Apabila sholat wajibnya itu kalian mendapati kekurangan, ada sedikit kekurangan pada diri mereka, qala unzur hal li 'abdi min tatawwu'i. Coba kamu perhatikan, ada tidak hamba-Ku itu mengerjakan sholat sunnah? Ya kan? Ada tidak hamba-Ku itu mengerjakan sholat sunnah? Sholat sunnah yang sangat dekat dengan kita itu adalah sholat sunnah rawatib, dari sholat wajib tadi. Subuh, sebelum subuh ada 2, sebelum zuhur ada 4, setelah zuhur ada 2. Ini yang paling banyak, zuhur ini 6. Sebelum asar tidak ada. Setelah asar juga apalagi tidak ada. Setelah maghrib 2, setelah isya 2. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat dalam kehidupannya sampai dia meninggal dunia, maka Allah menyediakan baginya istana di dalam surga. 12 ya Pak? Kalau tidak 12, 10. 2 sebelum subuh, 4 atau 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi kalau bisa kepada Ibu, jangan kita tinggalkan sholat sunnah ini. Kenapa? Karena dia sholat sunnah yang mengikut sholat wajib, namanya sholat sunnah rawatib. Hukumnya sunnah muakkad Pak, hampir saja wajib. Dan sholat sunnah ini kepada Ibu sekalian adalah sholat sunnah yang akan menutupi kekurangan daripada sholat wajib kita. Maka jangan diremehkan Pak. Ya. Sebab kalau kita gini, Ibu misalnya beli apa? Beli sabun. Suka Ibu beli sabun itu kalau ada piringnya, apalagi piringnya keramik. Wah itu bukan main, dikejar itu sabun itu. Dicari kenapa? Keramik masalahnya Pak. Nah kalau piringnya sabun tadi tertulis dia piring, tapi ketika kita beli piringnya habis, bagaimana perasaanmu? Nggak ada piringnya, ngapain? Tahu lagi dia sabunnya, cari sabun yang lain. Iya kan Bu? Ayo Bu,
yang lebih daripada piring, lebih jauh daripada piring kepada ibu sekalian. Kita nggak mau cari gitu. Karena kebiasaan kita itu ada yang di depan, ada di hadapan kita. Kalau tidak ada di hadapan kita, kita tidak mau mengerjakannya. Jangan sampai Pak. Ini sholat sunnah. Mau angkat lagi yang mengikuti rangkaian sholat wajib yang bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita kepada ibu sekalian. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Kenapa? Kita kan suka diskon. Kita suka cari apa? Kalau mau beli sesuatu itu 1 dapat 2. Padahal harganya itu 2 sebenarnya Pak. Dari 1 kali. Nah ini Allah memberikan kepada kita cuma-cuma, tapi tadi kalau kita mengerjakannya, maka Allah akan memberikan lipatan kepada, terutama sholat sunnah subuh. Kenapa? Pertama, sholat sunnah subuh itu kata Rasulullah khairud dunya wa ma fiha, sebaik dunia dan seisinya akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan sholat sunnah subuh rawatib kepada mereka. Ya, sholat sunnah subuh. Yang kedua, kalau kita sholat sunnah ataupun sholat subuh di masjid ini Bapak dan Ibu, kita ini disaksikan oleh semua malaikat. Kenapa? Karena di dalam surat ke-17 ayat 78, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari mulai terbit matahari sampai terbenam. Artinya apa? Dari mulai sholat subuh sampai terbenam kepada sampai waktu isya. Terutama sholat subuh. Inna fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu namanya di Arab fajar, namanya di kita adalah subuh Pak. Jadi tidak ada sholat sunnah fajar sebenarnya. Kenapa? Karena berbeda tempat tetapi satu perbuatan Pak. Beda nama. Di Arab itu namanya sholat sunnah fajar. Sholat fajar di kita sholat sunnah subuh atau sholat subuh pada itu sekali. Ya. Inna fajri kana masyhuda, maksudnya sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh semua malaikat. Disaksikan semua malaikat. Jadi saya sholat subuhnya di rumah. Kenapa? Masa kita mau disaksikan semua malaikat kita di rumah? Kenapa? Ayat itu hanya ada di rumah Allah. Mohon maaf. Ada di rumah Allah. Ada di rumah. Jadi kalau kita membesarkan rumah Allah ini, nanti di kemudian kita juga akan dibesarkan. Ya, nah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW? Fa in kana lahu tatawu, dengan lisan Rasulullah, apabila mereka itu ada sholat sunnahnya, qala atimmu li haqqi faridatuhu min taqul, maka tutuplah kekurangan daripada sholat wajibnya itu dengan sholat sunnah. Ditutup. Jadi ditutupnya sholat wajib kita tadi ada yang bolong-bolong, karena ketika kita sholat masih ada sombong, masih ada riya, masih ada kekotoran di hati kita itu, maka Allah akan menutupi sholat wajib kita tadi yang kurang itu dengan sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Ini yang mengangkat ya Pak. Yang mengangkat. Kalau yang sholat taubat itu yang mengangkat. Sebenarnya kalau kita ingin sholat taubat, sholat hajat kepada Allah, cukup kita mengerjakan tahajud saja itu sudah menyempurnakan semua. Kenapa? Karena dia lebih utama daripada sholat sunnah yang lainnya. Jadi seutama-utama sholat sunnah setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud. Karena dia pernah diwajibkan oleh Allah. Faku'ain ketika di awal Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan buat kita agar kita tidak menyia-nyiakan sholat sunnah. Ada di antara kepada ibu yang bertanya, masih 2 waktu 5 menit. Satu hal yang paling besar Bapak Ibu, kalau saya katakan 5 poin terlalu lama, 5 poin. Satu hal yang paling besar, apa itu? Bagaimana kita menerima kenyataan. Bisa? Ya Bapak Ibu, supaya kita bisa ikhlas, supaya kita bisa ridho. Poin pertama dari 5 poin dari ulama mengatakan bahwa apa poin pertama? Menerima sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Menerima kenyataan. Apa kenyataannya? Kalau kita dicaci, terima enggak? Kalau kita dihina, terima enggak? Kalau kita salah, terima enggak kita salah? Jangan macam-macam. Enggak lah, karena dia ulang. Enggak boleh. Berarti enggak ikhlas. Dan ikhlas. Ya.
Dan sekali. Ya, apalagi sholatnya di sholat mustaqim lurus, tapi tidak lurus. Ini ada sekali. Nah, jadi poin pertama ini bisa tidak menerima kenyataan. Apa kenyataannya? Dicaci, dihina, disebutkan, difitnah, tidak dihargai, dicuekin. Mau? Kalau tidak mau berarti tidak jelas. Ini poin yang paling berat. Di poin pertama, menerima kenyataan bahwa kita diberikan ujian oleh Allah sampai hari ini yang belum selesai. Tapi tadi kita harus menerima. Kenapa? Kalau kita tidak menerima, stres Pak. Stres dari wajah saja nampak stresnya. Ya, lalu bagaimana karakternya, perilakunya? Kenapa? Karena tidak mau menerima. Jadi kalau kita menerima, selesailah penyakit Pak di hati kita. Jadi kita berpenyakit ini karena apa? Karena tidak terima. Sakit jantung lah, sakit perut lah, sakit kepala lah, sakit dompet lah, apalagi Pak? Sakitnya. Ya emaknya kamu Pak. Kenapa emak kamu? Belum tentu karena tidak makan. Bisa jadi karena pikiran. Nencret itu belum tentu karena makanan. Jangan salahkan makanan yang dipiring itu kok tadi. Kenapa? Pikiran. Ustaz ini kayaknya nyinggung aku pagi ini. Nencret itu di rumah. Jadi bukan karena makanan, karena tidak terima. Tidak terima. Coba dari tadi aku balik, pasti tidak berhujan. Pada Allah ya. Ada ibu yang menanyakan, kalau tidak kita tutup. Kalau disuruh menasih. Ada ibu atau bapak? Baik, pada ada kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thumma al-a'la ila al-din. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوافق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان وجميع التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا مما يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا مما يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.